Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di hari Minggu ini ada baiknya kita membicarakan tentang biaya-biaya di dalam hidup ya, dan solusi agar biaya-biaya tersebut tidak membengkak, tidak punya hutang, juga mengantisipasi biaya-biaya untuk sakit dan lain sebagainya. Biaya dalam rumah tangga itu macam-macam dulur. Ada biaya tetap ya, seperti sewa atau cicilan rumah, listrik, air, gas, internet, pulsa, bensin ya, iuran lingkungan, keamanan sampah dan lain sebagainya. Ada biaya konsumsi, misalnya biaya bulanan, beras, minyak, telur, daging, sayur, nah, dan lain-lain ya. Makan di luar kalau suka jajan atau nongkrong misalnya ya, air minum galon, nah itu biaya transportasi ya, bensin itu tadi ya, atau transportasi umum, parkir dan tol, servis kendaraan, itu biaya semua. Tak sangka kita ya, kalau kita bepergian, makanya kalau pergi-pergi harus betul-betul memiliki uang lebih ya. Tapi kadang kita mengunjungi orang tua dan lain sebagainya, ya tak sangka-sangka. Ya harus ada waktulah untuk orang tua ya. Karena kita tidak mesti hidup di daerah kita, hidup di jauh kadang ya, harus nyambang orang tua, kampung halaman. Ada biaya pendidikan, ya, kalau anak-anak sekolah, SPP sekolah, kuliah, sangu tiap harinya, seperti itu ya. Jangan sampai anak-anak itu bingung di sekolah karena tidak konsentrasi ya, karena SPP sekolah nunggak 2-3 bulan hingga 6 bulan, seperti itu. Biaya kuliah, UAS, UTS dan UAS itu kan harus bayar ya. Harus melunasi A, B, C, dan E, seperti itu. Biaya buku dan alat tulis, biaya skripsi, biaya bikin proposal ya. Atau ada biaya les atau kursus tambahan. Anak kan sekarang harus dileskan atau kursuskan. Kadang seperti itu karena pelajaran di sekolah luar biasa. Jadi tensinya tinggi sekali. Kompetisi luar biasa kalau anak enggak dikursuskan dan sebagainya, kadang kasihan ya, beban memikirkan sendiri pendidikan ya sangat susah sekali ya, seperti itu. Tapi ya tergantung ya, kalau biayanya tidak ada jangan ya, ajari sendiri makanya anak-anaknya dengan sabar tentunya. Kadang orang tua kan nggak sabar ngajari anak, dimarah-marahi terus ya, seperti itu. Dan biaya-biaya lain lagi seperti biaya kesehatan, BPJS, kadang ada juga yang mengikuti asuransi kesehatan, obat dan vitamin, perawatan dokter ya, dokter mata, dokter gigi, dokter ginjal, dokter dalam dan sebagainya ya. Dan ada biaya lagi yaitu biaya hiburan dan gaya hidup. Langganan streaming ya, Netflix, Spotify, ya, YouTube dan lain sebagainya, langganan streaming ya. Jadi liburan, ada juga biaya hobi ya, game, olahraga, sepeda bareng, komunitas dan sebagainya. Itu juga ada biaya-biayanya ya. Ada juga biaya darurat dan tabungan. Ada kita keluarkan dana darurat, biaya atau untuk jaga-jaga kalau ada kejadian mendadak, kan harus kita sisihkan seperti itu. Ada investasi atau tabungan. Jadi total pengeluaran rumah tangga hidup maksudnya ya, pengeluaran hidup itu bisa bervariasi tergantung gaya hidup dan jumlah anggota keluarganya tentunya ya. Ada yang bisa hemat, ada juga yang boros, tergantung cara ngaturnya, seperti itu ya. Menutupi biaya hidup atau rumah tangga bisa dari berbagai sumber penghasilan, tergantung situasi dan kreativitas masing-masing. Ada yang penghasilan utama misalnya gaji dari pekerjaan tetap, pabrik misalnya ya, pegawai swasta, tapi kan terus-menerus.
Ada pegawai kantoran, PNS, PPPK, PPPK ya, PPPK. Nah, pokoknya gaji dan pekerjaan tetap ya, itu akan menjadi penghasilan utama ya. Didapat dari mana lagi? Keuntungan usaha kalau punya bisnis sendiri. Ada penghasilan tambahan. Side job seperti fotografi. Ya, fotografi ini kadang juga ada yang menjadi penghasilan tetap utama ya. Desain grafis, nulis, menjadi translator ya, atau penerjemah, yaitu freelance atau side job. Menjadi apa aja sebenarnya, penting juga side job ini ya. Saat ini peluang usaha sebenarnya banyak, menjadi ojek online dan sebagainya misalnya ya, driver online, ojek online. Ya, tergantung kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Menjadi sopir ambulans itu wah banyak juga penghasilannya ya. Jualan online atau dropshipping, sewa properti atau kendaraan. Ada juga investasi dan passive income, ya, obligasi misalnya, saham, properti, kos-kosan atau kontrakan. Itu bisa jadi passive income, ya, pipa-pipa uang ada di sana ya. Ya, harus belajar ya. Ada juga biaya subsidi biasanya ada ya. Maksudnya penghasilan itu bisa dari bantuan dan subsidi. Misalnya ya, kartu Indonesia Pintar ya, kartu kesehatan itu ya, BPJS ini kan termasuk tambahan penghasilan. Ya maksudnya subsidi lah. Jadi mengurangi dompet kita lah. Ada bantuan sosial dari pemerintah kalau memenuhi syarat. Ya ini untuk orang miskin sebenarnya ya. Kalau tidak memenuhi syarat jangan memiskinkan diri. Ya. Kalau masih muda dan bisa bekerja, otak masih kreatif, ya kerjalah. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang menerima beasiswa, ya, beasiswa sekolah atau kuliah itu membantu kita. Itu seperti itu ya. Berarti mengurangi pengeluaran seperti itu. Jadi didapat dari mana uang-uang untuk membiayai biaya hidup tadi, ya termasuk biaya sekolah yang anak-anak kita mendapatkan beasiswa itu membantu banget seperti itu ya. Ada beasiswa kemiskinan ya karena miskin dibantu, ada beasiswa prestasi dan lain sebagainya. Ada beasiswa karena ikut tes ini tes itu seperti itu ya. Membantu, sangat membantu sekali. Dapat dari mana juga biaya-biaya itu kita bisa menangani? Dari pengelolaan keuangan yang baik. Kita buat anggaran bulanan. Biar tahu mana yang penting, biar tahu mana yang bisa dikurangi. Ya. Pengelolaan keuangan yang baik. Dari apa lagi? Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya mengurangi jajan, ya. Atau langganan yang nggak kepake itu dikurangi ya, seperti itu. Kita bisa hidup minimalis supaya tidak boros beli barang yang nggak penting-penting, jangan dibeli ya. Kita masih banyak pengeluaran yang lain seperti itu. Jadi kombinasi antara mencari penghasilan lebih, investasi, dan mengatur keuangan dengan bijak bisa membantu menutupi semua biaya rumah tangga. Seperti itu. Kita boleh cari passive income, pipa uang malah bagus itu. Ya. Penting banget
Kalau mau punya pemasukan tanpa harus kerja terus-menerus ada. Misalnya ya, kalau yang lainnya yang pinter multi level marketing monggo, yang pandai ya. Kalau enggak ya jangan ya. Karena investasi terus kemudian income tidak ada kadang. Tapi kalau pandai monggo, banyak yang berhasil juga. Ya ada yang beli saham dari perusahaan yang rutin kasih dividen ya. Itu seperti itu ya. Properti, punya lahan, punya uang biaya untuk membuat kos-kosan atau kontrakan. Nah, ini penting, itu penghasilan terus-menerus ya. Passive income, walaupun kita tidak kerja, kan kerjanya cuman modalin once atau satu kali seperti itu ya. Kemudian penghasilan terus-menerus ya. Enak itu ya. Asik itu. Lakukan ya. Kalau punya tempat yang strategis, di situ banyak hotelnya, di situ ada tempat wisata, maka kita bisa bikin kos-kosan ya. Ada banyak anak sekolah di situ, maka kita bisa memiliki penghasilan apa? Penghasilan tambahan, dan itu passive income ya. Pipa uang di sana. Lakukan ya. Banyak sebenarnya ya. Ada bisnis waralaba, beli usaha waralaba yang udah ada sistemnya. Misalnya minuman kekinian atau laundry atau waralaba lainnya, franchise. Ya itu passive income, itu enak, itu pipa uang itu. Buka toko online ya, dropshipping, print on demand tanpa harus stok barang sendiri ya, misalnya ya. Anda bisa belajar itu ya. Promosi produk orang lain misalnya. Nah, itu banyak sekarang ya. Ada ABC, menjualkan barang. Nggak bikin sendiri barang, kita cuma menjualkan, mengantarkan. Bahkan sekarang ini merebak ya. Jadi Shopee bagus-bagus dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Malah kita punya karyawan yang mengantar ya, dan lain sebagainya seperti itu. Orang rumahan meskipun di desa, peluang ini, punya ini seperti itu. Namanya affiliate marketing, afiliasi. Mempromosikan produk orang lain, menjualkan barang orang lain. Ya, kita hanya sebagai promotor aja. Ya, seperti itu ya. Lihat di media-media itu banyak ya, hanya menjualkan barangnya orang lain ya. Kita nggak bikin sendiri barangnya, bukan pabrik, tapi bisa kaya, bisa menjadi penghasilan tetap ya. Seperti itu. Kalau jago sesuatu ya ada pakai kursus online. Ya itu bagus juga. Banyak sekarang ini kuliah online. Tanpa orangnya hadir, nanti dapat sertifikat ya. Kursus online hanya bayar dengan sekian ribu. Anaknya bisa kita kasih apa? Ilmu dengan online dan sebagainya. Itu luar biasa seperti itu ya. Kerja iklan dan lain sebagainya. Blog atau website dari iklan Google ya. Atau kerja sama sponsor, itu banyak sekarang pekerjaan seperti itu. Jual foto, video atau musik ya, bisa jual di Audio Jungle, Font5, Shutterstock ya. Ya, kalau bisa coding, bikin aplikasi berbayar, ya bagus ya. Jual aplikasi namanya, aplikasi berbayar. Aplikasi itu bermanfaat, dibutuhkan oleh masyarakat, bisa masuk aplikasi itu, download aplikasi tapi berbayar. Itu bisa namanya
coding, ya, aplikasi atau software kalau pinter itu, ya, luar biasa banget pokoknya. Jadi begitu ya, mantap. Intinya pipa uang pasif income itu butuh waktu untuk dibangun, tidak instan, tidak serta-merta banyak customers atau pelanggan, ya. Tapi kalau udah jalan bisa menjadi pemasukan tanpa harus kerja terus-menerus. Banyak juga yang melirik ini, ya. Mudah-mudahan Anda bisa, kita semuanya bisa seperti itu, ya. Ya, tapi halal haramnya juga harus diperhatikan juga, ya. Mana yang sekiranya subhat dan lain sebagainya, tanya sama ulama, sama ustaz. Ya, Anda pasti tahu sendiri mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Itu harus diperhatikan, ya. Jangan kemudian kepenakan padahal itu mengandung riba, mengandung kita terus-terusin, ya, kaya tapi akhir-akhirnya berujung negatif, ya, pada kehidupan akhirat kita yang tidak enak juga seperti itu, ya. Jadi ada biaya yang besar itu, ada seperti kesehatan itu, ya, dan pengeluaran-pengeluaran yang lain, ya. Jangan mau bangun ABC, bangun nggak ada biaya, itu besar itu biaya yang bangun itu. Apalagi zaman sekarang bangun atau renovasi itu kalau nggak punya duit yang double capital, double modal, double kelebihan keuangan, jangan coba-coba. Banyak yang mangkrak, ya. Banyak yang habis selesai bangunannya, ya, dijual lagi. Banyak juga yang masalah perceraian dan sebagainya, kadang mangkrak seperti itu, ya, keteteran seperti itu. Biaya kesehatan itu harus dipikirkan karena kesehatan ini nikmat yang paling asik, ya, seperti itu. Jadi olahraga, minum air yang banyak, budaya hidup sehat itu harus dilakukan. Kalau untuk kehidupan ini lebih enak, ya, sehat itu seperti itu. Wasihataka qabla saqamika, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, seperti itu yang di hadis itu, seperti itu, ya. Jadi biaya kesehatan itu besar kalau sampai nggak ada persiapan. Makanya di antara kita ikut BPJS kesehatan, ya, wajib punya, karena biaya perawatan bisa lebih murah atau bahkan gratis di vaskes tertentu, seperti itu, ya. Siapkan dana darurat untuk kesehatan, ini penting sekali. Intinya kan yang penting sehat. Uang begitu banyak miliaran tetapi kita sakit, kadang istri atau suami ada juga yang nggak betah merawat, tapi semestinya tidak seperti itu, ya. Waktu sehatnya sayang, waktu sakitnya juga sayang, ya. Pisahkan tabungan khusus buat biaya kesehatan, seperti itu. Jaga-jaga kalau ada sakit mendadak. Drop itu kan tahu-tahu ada, kadang dropping maksudnya tidak sehat. Gaya hidup sehat harus kita terapkan biar nggak sering-sering sakit, ya. Jadi mencegah lebih murah daripada mengobati. Rajin olahraga, jalan kaki, jalan, cycling, swimming, jalan aja, enggak apa-apa. Sekitar kampung kita, sekitar perumahan kita, kan ada paving, ada aspal kadang, ya. Atau jalan di pasir-pasir yang ada di pinggir pantai itu, ya. Makan dengan sehat, makan ini terutama. Jangan sembarangan, ya. Makan terlalu over bisa obesitas, kadar gula, lambung kita juga bisa terganggu, akhirnya sakit, biaya lagi, seperti itu. Jadi mencegah lebih murah daripada mengobati, ya.
Seperti itu ya, check up rutin. Ya, check up kadar gula kita, ya, kolesterol kita, tensi kita, atau juga asam urat kita. Biar tahu, oh begini. Kalau dibiarkan kadang tahu-tahu drop lainnya. Deteksi dini penyakit bisa menghemat biaya pengobatan di masa depan. Ya, puskesmas dan klinik pemerintah ini harus kita dekati ya. Banyak layanan kesehatan dasar yang gratis atau murah tentunya ya. Harus punya kartu kesehatan di puskesmas itu. Ya ikut BPJS ya, di vaskes tertentu, di klinik atau di puskesmas ya. Cek apakah ada program pemerintah atau CSR dari perusahaan untuk bantuan pengobatan ya. Seperti itu ya, cek. Kita investasi di produk kesehatan juga bagus itu. Beli suplemen atau asuransi kesehatan berbasis investasi yang bisa diklaim di masa depan ya. Beli suplemen ya. Kalau ada duit ya. Kalau punya gaya hidup sehat, biaya kesehatan bisa lebih terkontrol. Seperti itu ya. Memang kadang-kadang kesehatan bisa tiba-tiba drop tanpa peringatan. Makanya check up awal, check up ya. Murah kok sekarang, di apotek-apotek itu murah. Atau di klinik-klinik vaskes Anda lakukan itu, dikasih obat nanti. Jadi drop tanpa peringatan itu tiba-tiba ada ya, penyebabnya bisa banyak, mulai dari faktor fisik, faktor kebingungan mental itu, sampai kebiasaan sehari-hari. Minuman keras, narkoba ya bisa juga ya. Atau kecelakaan, musibah ini, musibah itu bisa ya. Makanya sebenarnya ada penyebabnya, misalnya kurang istirahat, tidur berantakan ya, waktunya begadang terus, kurang tidur, nongkrong terus. Memang sih menemani teman, tapi ya jangan dijadikan kebiasaan. Itu bisa nurunin daya tahan fisik atau badi. Pola tidur nggak teratur bikin tubuh ya susah recovery. Bawahnya akhirnya ngantuk, tidak lihat waktu, seperti itu kadang ya, ngantuk terus akhirnya. Jadi pola tidur nggak teratur itu tidak baik, harus segera kita atasi ya. Stres dan kesehatan mental, terlalu banyak tekanan, misalnya kerja, masalah pribadi, problem rumah tangga, keluarga, problem anak, problem masyarakat ya. Tekanan di masyarakat itu bisa bikin imunitas turun. Overthinking, nervous, kecemasan, bisa gampang sakit, bisa bikin lambung asam lambung ya, mah, atau sakit kepala sebelah, migrain ya, bisa mikir terlalu berat. Makanya lah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, baca Al-Quran, sholat jangan ditunda-tunda ya. Sampai coba aja sholat isya ditunda misalnya, sampai sebelum sholat itu sampai ada cemas-cemas A, B, C, D, E, kok ada yang kurang ya. Makanya menunda-nunda itu sebenarnya sangat tidak baik ya. Langsung kalau ada sholat, baik sholat sendiri atau sholat berjamaah, yang paling baik ya jamaah. Sholat pada waktunya, menghindari overthinking dan kecemasan-kecemasan. Jadi kecemasan-kecemasan itu juga bisa diakibatkan oleh problem atau sholat yang ditunda-tunda. Seperti itu, saudara. Ya. Jadi dropping itu karena itu juga bisa cemas ya. Ngaji, berzikir ya. Bisa juga makan sembarangan, tahu-tahu
disuguhi orang makan enak, lahap, padahal mengandung jeruk yang lambung kita tidak terima, mengandung kopi yang lambung kita tidak terima, ya, mengandung asam urat yang asam urat menjadi naik, ya. Ada juga yang menyatakan makanan junk food atau makanan instan kurang vitamin dan serat itu kebanyakan, ya. Kurang minum air putih, ya. Bawaannya minum yang manis-manis aja, kurang itu, ya. Kurangi, apalagi umur 40 ke atas, ya. Kurangi. Minum air putih, godok sendiri atau air mineral. Ya walaupun sesekali boleh, ya. Tapi kalau habis minum air itu ya olahraga. Ya, seperti itu. Kurang gerak, pola hidup buruk. Duduk kelamaan nggak baik, berdiri kelamaan juga nggak baik, ya. Duduk kelamaan itu bikin metabolisme lambat, ya, pembakaran makanan minuman itu lambat. Gampang sakit. Makanya kadang duduk iftiros, ya. Duduk tahiyat awal itu bagus, ya. Kalau duduk bersila kadang juga ada yang menyatakan terlalu lama, ya itu tadi, metabolisme lambat, gampang sakit, ya. Jarang olahraga. Orang yang kurang gerak, daya tahan tubuh menjadi lemah, ya dulur. Perhatikan itu, ya. Sesekali jalan, sekali bersepeda. Makanya beli sepeda pancal itu, beli. Barangkali sampean mau sholat, pakai sepeda pancal aja. Kalau jarak musola, jarak masjidnya agak jauh, pakai sepeda pancal, 200.000 boleh, 100.000 boleh. Bahkan kemarin ada 50.000 itu mau, ya. Jangan lihat bagusnya, yang penting bannya masih oke, rujinya masih oke, dan rantainya masih oke, pakai seperti itu. Biar keluar keringat. Atau jalan kaki, itu lebih baik, ya. Jalan kaki, semua gerak, ya. Ngedrop kesehatan kita itu bisa mengandung biaya, ya. Diakibatkan juga karena perubahan cuaca, diakibatkan karena bakteri dan virus. Bahkan virus itu juga bisa mengakibatkan kematian, virus corona, ya, virus flu burung dan sebagainya. Maka itu juga mengandung biaya-biaya tak terduga, ya. Musim hujan atau panas ekstrim, tubuh menjadi terkejut, ya, kaget. Kemudian daya tahan bisa turun. Ketularan dari orang sekitar, batuk, ketularan bakteri, virus mata, ya. Makanya virus gatal itu, yang gatal ya jangan salaman dulu lah, seperti itu, biar nggak tertular. Jangan menyentuh kulit orang lain, ya. La doror wala diror, ojo menyakiti diri sendiri, dan juga jangan membuat orang lain menjadi sakit atau terzalimi, seperti itu, ya. Ingat itu, bahwa ada penyakit-penyakit yang sangat menular dengan cepat, flu, batuk, ya, atau penyakit-penyakit lain bisa cepat menyebar. Penyakit mata itu kadang delok-delokan, gini aja menular kadang, seperti itu. Hati-hati, jangan ditularkan kepada orang lain, ya. La doror wala diror, insya Allah seperti itu bahasa Arabnya. Kadang tubuh drop gara-gara ada penyakit yang tidak kita sadari, ya, diabetes, bikin gampang lelah, gampang sakit, ya. Makanya cek, ya. Ya, tekanan darah tinggi atau rendah. Apotek-apotek sekarang menawarkan cek itu murah-murah, ya. Ada yang 8.000, ya. Ada yang 15.000, 7.500, ya. Seperti itu, ya.
tekanan darah tinggi atau rendah bisa bikin ngedrop. Asam urat, kolesterol harus dijaga ya, harus dinormalkan. Kalau tekanan darah tinggi atau rendah, penyakit lambung bisa bikin pusing, badan menjadi lemes ya. Masalah pencernaan, asam lambung ini tadi, makanan nggak cocok bisa bikin drop, ya. Kurangnya paparan matahari dan vitamin D ya, kebanyakan di dalam ruangan aja, ber-AC aja, ini bisa bikin imunitas turun. Sesekali keluar rumah biar dapat paparan matahari. Apalagi makanan ini, kurang konsumsi makanan bergizi, badan gampang lelah, ngedrop. Seperti itu ya. Jadi kalau ada tanda-tanda nggak enak badan, mending langsung diperbaiki sebelum makin parah. Seperti itu ya. Kalau kita belakangan ini sering merasakan badan kurang fit, ya langsung ke apotek misalnya ya. Langsung konsultasi ke dokter. Ke apotek itu kan banyak juga lulusan stikes ya, perawat dan lain sebagainya, paham mereka ya. Biaya bisa langsung membengkak parah kalau ada kesehatan ngedrop ini, seperti itu ya. Kenapa kok biaya kesehatan membengkak? Ya karena ada biaya rawat inap misalnya, kalau kita nggak ikut BPJS ya sudah mahal, ICU mahal ya. Rumah sakit kelas standar aja bisa jutaan ya per hari kalau tidak ikut BPJS. Kalau butuh ICU harganya juga lebih tinggi ya. Gampang kok cara daftarnya BPJS ya, habis ini saya terangkan. Juga butuh obat-obatan dan perawatan tambahan, itu juga bikin biaya membengkak. Makanya olahraga, minum air putih ya, minum makanan-makanan yang sehat, seperti itu. Obat generik murah, tapi kalau dipakai paten terus-menerus ya bisa mahal. Terapi fisioterapi, perawatan khusus kayak cuci darah itu juga butuh biaya besar. Makanya kan nabung barangkali kita ada biaya-biaya mendadak ya. Ya, banyak biaya mendadak. Anak ingin ngelamar kerja butuh biaya ini dan itu, pensil dan proposal dan sebagainya butuh biaya ya. Biaya ada penawaran investasi apa ada, kan biaya. Tapi kalau punya tabungan enak, seperti itu. Kalau tanpa BPJS atau mungkin asuransi swasta, semua biaya harus keluar dari kantong sendiri ya, seperti itu. Makanya juga ada tes-tes tertentu yang bikin pengeluaran juga. CT scan, MRI itu untuk mengetahui ada kerusakan apa di dalam tubuh, mahal juga ya. Ya keluar uang lah, seperti itu. Bagi yang punya penghasilan it's oke ya, tidak apa-apa ya. Jadi CT scan, MRI atau tes darah tertentu bisa mahal juga. Makanya perlu nabung, itu sangat penting ya. Bersedekah juga penting ya. Berdoa, bangun subuh, habis subuh jangan tidur ya. Cari orderan ya, itu penting, biaya tambah penghasilan tambahan. Tes lab rutin itu bisa ratusan ribu ya, bahkan sampai jutaan tergantung kebutuhan. Ini kesehatan ini ya. Apalagi kalau berobat di luar negeri ya, kadang kan fasilitas rumah sakit di daerah kadang ada yang belum memadai, bisa butuh biaya perjalanan tambahan.
Berobat ke luar negeri jauh lebih mahal, ya. Belum lagi biaya hidup di sana. Makanya bagi yang memiliki penghasilan top memuncak, penghasilan bulanan, ya harus yang namanya menyisihkan misal sekian persen untuk tabungan, ya, biaya untuk kehidupan masa tua kita, seperti itu. Lek penghasilan sekarang dihabiskan sekarang, iya kalau tahu-tahu sakit, seperti itu dulur, tahu-tahu ada biaya mendadak, ya dulur, harus ingat itu, ya. Bagi yang punya penghasilan, ya, mudah-mudahan semuanya sehat dulur, mudah-mudahan semuanya sehat, seperti itu, ya. Tapi itu tadi saya terangkan, tahu-tahu ngedrop tubuh ini, ya. Ada yang penyakit kronis atau jangka panjang, diabetes, kanker, penyakit jantung, gagal ginjal, itu butuh pengobatan yang terus-menerus. Biaya bisa berjalan bertahun-tahun, bukan cuma sekali bayarnya, ya. Itu ya mudah-mudahan banyak rezeki lah semuanya, ya. Gunakan BPJS, ya. Jaga kesehatan sejak dini. Siapkan dana darurat kesehatan, biar nggak nervous, biar nggak panik. Kalau butuh pengobatan mendadak, ya, kalau sudah menyiapkan proteksi keuangan ini, ya, setidaknya nggak terlalu berat lah pas ada kejadian darurat. Seperti itu, kita buat rencana untuk itu, ya. Piye caranya daftar peserta ke BPJS Kesehatan? Gampang kok, ya. Ada yang secara online melalui aplikasi mobile JKN. Unduh aplikasi mobile JKN. Aplikasi ini ada di Google Play atau Play Store app, ya. Aplikasi store itu iOS. Untuk iOS, ya. Pilih aplikasi, buka aplikasi, pilih daftar. Nanti ada aturannya di sana, ya. Pendaftaran peserta baru, jika belum terdaftar, setujui syarat tertentu, masukkan NIK, EKTP setelah memasukkan nomor induk kependudukan, ya. Ada informasi mungkin anggota keluarga akan muncul secara otomatis. Lengkapi data yang diperlukan, ya. Ada pendaftaran offline melalui kantor BPJS. Kunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Bawa KTP, ya. Langsung datang ke sana aja, ya. Wilayah Anda di seluruh Indonesia. Ambil nomor antrean. Setibanya di kantor, ambil nomor antrean untuk pelayanan. Tanya Pak keamanan di sana, petugas di sana, ya. Akan memberikan formulir yang perlu Anda isi dengan data pribadi lengkap, ya. Siapkan dokumen KK, ya, KTP. Foto terbaru ukuran 3x4, satu lembar aja, ya. Setelah mengisi formulir, serahkan bersama dokumen pendukung kepada petugas untuk diproses lebih lanjut. Nah, biasanya ini satu keluarga, satu kakak itu harus ikut, ya. Seperti itu. Besarannya ada yang kelas 1 per Januari 2025 ini naik, ya. Kelas 1 itu 150.000 per bulannya. Kelas 2 itu 100.000 per bulannya. Kelas 3 42.000 per bulannya. Cuman kelas 3 ini disubsidi dulur. Disubsidi 7.000, jadi bayar cuman 35.000. Saya ikut yang nomor 3 ini, ya. 35.000, ya. Ya, manfaatnya banyak. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, layanan di puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dulur. Jika diperlukan, Anda dapat dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seperti itu dulur, ya. Jadi dari klinik atau dari puskesmas minta rujukan, misalnya sakitnya agak perlu perawatan di rumah sakit, ya, rujukan. Pelayanan obat dan alat kesehatan
termasuk dalam cakupan manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nanti ada obat-obat gratis, ya, alat-alat kesehatan gratis, ya, tanpa medical check up saat pendaftaran. Anda tidak usah cek ini sakit, enggak, ya, kalau pada saat daftar, ya. Jadi langsung daftar gitu aja, bawa KK KTP beres, ya. Seperti itu, dapat nomor BPJS, sehingga memudahkan proses pendaftaran, ya, perlindungan kesehatan seumur hidup. Ya, tapi kalau bayar ojo kasep-kasep, jangan ditunda-tunda, bayar aja, anggap uang hilang lah, seperti itu, anggapan uang hilang. Kalau bisa sebelumnya tanggal 10, ya. Sebab kalau Anda pernah menunda, ada dendanya ketika Anda ke rumah sakit, ternyata, apalagi di klinik yang puskesmas, di rumah sakit swasta, langsung suruh bayar dulu dendanya, seperti itu, ya, karena sampean pernah menunda 1 hingga 2 bulan nggak bayar misalnya, makanya anggapan uang hilang, seperti itu, ya. Selama Anda rutin membayar iuran, Anda akan mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan tanpa batas usia, mulai anak-anak sampai tua banget misalnya. Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan rutin membayar iuran, Anda dapat mengakses layanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau, seperti itu, ya. Seperti itu dulu. Tidak di desa, tidak di kota, banyak sekarang pekerjaan untuk menambah tambahan income, ya. Jadi dimanapun Anda tinggal, yang penting ilmunya ada, yang penting sampean berani berusaha, seperti itu, ya. Ya, kurangi hutang-hutang, terutama hutang riba itu, ya, hutang-hutang kredit A, B, C, kurangi. Kalau memang tak terlalu penting, ya nggak usah lah, seperti itu, ya. Atur keuangan dengan bijak, ya. Yang mana kebutuhan, keinginan, ya, prioritaskan kebutuhan dulu, ya. Seperti itu, dulur. Hindari dan lunasi utang dengan strategi-strategi, ya. Jangan ngutang buat beli barang yang nggak menghasilkan uang, ya. Seperti itu, ya. Luar biasa. Tambah penghasilan supaya apa? Keuangan lebih longgar. Jangan malas. Jangan malas, ya, lakukan bijak dalam gaya hidup. Meskipun penghasilan naik, gaya hidup tetap saja santai, ya. Kontrol pengeluaran, jangan nambah utang, tambah penghasilan, bangun, ya, investasi, dana darurat dan sebagainya, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.